balik lagi sama gue Ivo di Monfik Indonesia. Kali ini gue lagi datengin salah satu orang pemain ikan yang udah lama juga main ikan. Namanya siapa? Halo, saya Ari. Oke, Facebooknya? Facebooknya Tri Ari Priyono. Nah ya, Instagramnya dia nggak mau ngasih tau ya. Jadi gue datang ke sini nih karena gue lagi senang sama akuariumnya si Ari yang menurut gue ya nggak ada suaranya, hening banget. Jadi keren nih konsepnya. Ini jadi akuariumnya main apa nih sekarang nih? Ini saya lagi coba main diskus sama Denny Sony aja. Main diskus ya, main Denny Sony ya. Emang gue kenal dia si Ari ini emang dulu emang main diskus sih, gue belajar diskus juga dari dia. Jadi kenapa lu bikin akuarium ini warnanya putih sih gitu? Itu yang paling bikin bete nih gue karena di kamera jadi jelek banget nih. Sebenarnya apa ya? Kalau dari dulu sih memang sukanya warna putih ya. Putih. Jadi kebanyakan sih kemarin dulu kita pakai warna putih di diskus itu dia lebih kelihatan warnanya itu real, jadi nggak dibikin-bikin. Kalau misalkan hitam ya hitam, biru ya biru gitu. Terus katanya kalau hitam bisa jadi pasiran ya? Kalau di tergantung sama genetik sih sebenarnya. Pasir Itu tergantung sama genetik, sama air juga. airnya kenapa air? Air dulu jadi kambing hitam di air deh. Biasanya sih kalau pasiran, kalau saya nggak salah baca itu hardness-nya terlalu tinggi. Harusnya terlalu tinggi ya. Jadi biasa diskusi itu tuh ada titik-titik ya, titik-titik hitam itu biasa kita nyebutnya sih pasir ya. Cuma memang yang keluar pasir itu hanya beberapa jenis saja, nggak semua. Pigeon sih ya salah satunya. Kebanyakan pigeon. Ya, pigeon. Ya, ada apa namanya kayaknya yellow bass ya, yellow bass melon yes. itu masih kena pasir. Pasir Cuman ya. yang lain biasanya sih nggak ada pasirnya. Oke, terus ini konsep akuariumnya ini gue suka banget nih. Ini emang nggak sengaja ketemunya gini tanpa ada aerator, tanpa ada gelembung udara, atau emang di konsep awal emang kayak gini nih? Konsep awalnya sih sebenarnya saya sih pengen akuarium itu terlihat mewah, walaupun memang bahan materialnya itu Murah ya? murah. Iya, gue tahu ini bahan murah, cuma tapi pas sudah jadi ini menurut gue ya ini udah cukup mewah sih ya, kesannya mewah gitu. Ikannya juga simpel, bukan ikan, ya kalau kita ngomong bukan ikan mahal juga kan ya? Iya enggak. Bukan, ya tapi ya kalau diskus sih emang ada harganya sih ya, cuman tapi oke lah gitu, maksudnya lu nggak ngeluarin budget gede tapi bisa dapat kualitas gini. Ini total habis berapa nih? Kurang lebih total sama filtrasinya kurang lebih 5 jutaan ya. 5 jutaan ya, 5 juta lu bisa dapat kayak gini kan. Sebenarnya intinya sih kita mikir ya, ngakal-ngakalin kan ya. Sebenarnya kan gini, sebenarnya konsep utama itu adalah diskus itu cenderung ikan yang pengennya higienis, bersih gitu. Jadi ketika kita main di diskus ya kita coba untuk mempermudah kita untuk melihat, oh ini akuarium udah kotor, oh ini akuarium berbuih dan segala macam. Cuman dengan konsep seperti ini sih saya coba untuk bisa lihat bahwa airnya cukup tenang, tidak ada kotoran di bawah, terus juga background putih itu juga Kalau kotor langsung kelihatan ya? iya, kalau kotor langsung kelihatan sih. Kotor sih langsung kelihatan sih background putih sih. Terus kenapa lu pilih diskus gitu? Kenapa lu nggak main predator gitu? Ya dulu dari awal main ikan sih sebenarnya jatuh cintanya sama diskus ya. Habis kenal mobil jadi predator ya? Kenal mobil. Jadi memang dasarnya sih sukanya diskus. Jadi sih pengen coba lagi sih, soalnya udah lama nggak main diskus lagi, mungkin udah hampir 4 tahun yang lalu lah. Ya. Terus main diskus ya. Coba deh, ada nggak sih karena viewer gue tuh banyak kan di ikan predator ya, ada nggak sih tipsnya dari ikan diskus yang bisa kita terapin di dunia ikan predator sih? Sebenarnya sih pada dasarnya sama aja ya. Kalau kita main ikan kita harus juga senang main air juga sih. Iya, main air sih pasti ya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua biasanya kan kalau pelihara diskus konsepnya adalah pulas total setiap hari ya. Iya, iya. Cuman kan karena saya cukup sibuk kerja, jadi pengennya tuh untuk mengurangi nguras lah ya. Kebiasaan menguras gitu ya. Jadi makanya saya coba untuk mengadopsi dari predator juga sih. Malah berbalik dia. Mengadopsi dari predator yang membutuhkan memang filtrasi ya. Iya, iya. Jadi
filtrasi itu penting ternyata. Ya, karena bukan dulu sih, rata-rata pemain diskus itu filternya cuma ke breeding spot ya. Iya. Rata-rata breeding spot tiap hari kuras ya, udah gitu capek sih. Iya. Cuman tapi yang gue jujur ya, gue pelajarin dari diskus ini kenapa gue main masuk ke dunia diskus itu karena obat-obatannya nih ya. Diskus juga lumayan gokil nih masalah obat-obatan. Iya karena memang dari ikannya sendiri rewel ya, kan? dibilang rentan. Iya, Cuma rentan. sih tergantung pemeliharaannya juga sih. Kalau basic obat-obatan tuh apa aja sih sebenarnya kalau buat diskus tuh kalau yang penyakit dasar kayak bloating lah, bloating kan sering tuh bloating. Waduh, saya sudah lupa ya. Saya udah lama nggak main diskus. Cuman banyak obat yang bisa dipakai. Banyak obat yang bisa dipakai yang dibeli di Apotek ya. Metronidazole contohnya. Metronidazole itu untuk bloating, kemudian ada apa lagi ya lupa saya. Cuman saya udah lama nggak pakai obat-obatan. Ya, jadi saya lebih pelihara airnya. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau ada diskus, kalau si Ari ya, gue dulu belajar kita dulu belajar obat-obat dari metronidazole, ada kita pakai PK juga, ya kan. Terus methylene blue dan kawan-kawannya, priflavin. Ya. Itu dulu banyak banget. Cuman tapi setelah semakin kesini kan kita semakin pelajari ternyata penyebabnya apa sih? Penyebabnya karena air kan ya. Iya, karena air. Karena air. Jadi kalau lu semua air lu udah beres, maksudnya kalau air tuh basic banget tuh lu harus cek amonia ya. Amonia, kalau amonia lu di batas rendah, gua nggak ngomong normal, di batas rendah, itu pasti ikan gak gampang sakit kan ya? Iya, benar. Udah ikan juga ada ngalamin sakit? Belum ada ya? Pasti ada satu-satu sih yang sakit kan ya? Ya janganlah. Iya lah, pasti nggak mungkin lah lu. Bentar lagi juga mati nih kan. Janganlah, cuman ya memang penyebab internalnya dari penyakit sih di air sih. Iya sih. Selama air kita jaga, kemudian kalau misalkan memang harus beli ikan dari luar, kita harus wajib karantina sih. Jadi penyakit itu kadang juga datang dari luar. Jadi Iya. bukan kita mau coba nyalahin pedagang yang kita beli. Misalkan kita beli di si A, di sana sehat. Sampai sini ternyata ikannya itu bawa penyakit dan dia nggak apa-apa, tapi ikan kita yang sakit. Nah, tapi pengalaman gue juga, sebenarnya di semua air itu pasti ada penyakit kan ya. Benar. Pasti ada di semua bakteri air itu sih. pasti ada bakteri, pasti ada penyakit. Cuman tapi kalau daya tahan tubuh ikannya kuat, ya nggak sakit nih itu ikan. Mau gimana pun juga ya kan. Kalau daya kayak kita lah, kita badan kita fit gitu kan, di lingkungan udara kita juga banyak penyakit. Cuman tapi kalau lu fisik lu kuat gitu ya, lu nggak akan ketularan penyakit lah gitu kan. Nah caranya gimana ya? Itu tadi dia bilang sekarang gua udah nggak pusing obat-obatan lah, kita main filter aja lah ya. Filter aja lah. Main filter udah paling bener lah, lu filter lu bagus, filter lu sehat airnya gitu kan. Ya obat-obatan tuh jadi apa ya? Jadi nggak begitu penting sih ya. Ya penting sih, cuman kalau lagi sakit. memang diharapkan jangan pakai obat, karena obat tuh juga mempengaruhi pertumbuhan ikan sendiri. Jadi lemot ya pertumbuhan ikannya, jadi agak-agak lambat gitu lah. Gue sih nggak menyarankan lu untuk nggak nyetok obat gitu ya. Cuma tapi kalau air lu bagus gitu ya, jarang sih lu pakai obat-obatan. Nah ini gue ada buktiin, si Ari juga ada buktiin gitu kan. Oke, lanjut lagi nih. Untuk filter lu pakai apa aja nih, Ri? Untuk filternya saya pakai sun filter. Sebenarnya sih ini 4 chamber, cuman karena memang irit tadi ya, jadi belum komplit, tapi Udah efektif kan? sepertinya sudah cukup efektif. Jadi saya cuma pakai yang chamber pertama ini ada kapas, kemudian ada matala di bawah, kemudian saya juga pakai sedikit biobol Sama sedikit kristal bio. sama sedikit kristal bio aja sih. Jadi fungsi total sun filter ini hanya 2 chamber aja. Oke, Dua jadi chamber, cuman dua karena kita bikin itu dapat chamber deh. ya bikin sudah terlanjur 4 chamber. Jadi yang chamber ketiga kosong, yang chamber keempat saya kasih pompa. Kemudian yang saya cukup efektif ya ini Filter shock DIY. filter shock DIY ya. Filter shock DIY itu ya sebenarnya sih ya itu tadi, saya ribet males cuci kapas gitu kan. Iya. Cuci kapas yang gede-gede, terus harusnya udah di sini kotorannya segala macam. Jadi pakailah
punya ide gimana sih sebelum dia kotoran itu jatuh ke chamber 1, gue ada saringan dulu nih. Jadi ketika memang dia kotor, saya cuman cuci saringannya aja. Iya. Kalau lu biasa lihat postingan gua atau postingannya Aida, lu pasti lihat wah filternya selalu mahal. Sebenarnya nggak harus mahal ya. Lu filter segede habis berapa ribu tuh gua tanya nih. Paling berapa ya, itu kapas sedikit paling beli 5.000 sampai 10.000. 5.000 sampai 10.000. Kemudian itu kainnya ada kain kasa, mungkin bisa jahit sendiri lah ya. Jadi gua beli Tokopedia juga 5.000-an kan. Beli Tokopedia paling 10.000-an. 10.000-an tuh kan. Ya kalau lu beli filter shock itu 100.000 ke atas ya, jadinya ini bisa gitu loh. Jadi nggak harus lah lu dengerin omongan gue yang gue bilang wah pakai ini enggak, tapi fungsinya sama. Iya, fungsinya sama. Ya sebenarnya sih saya coba untuk mempelajari dari video-video yang lu bikin kan. Iya. Jadi yang nonton aja lu. Kenapa sih harus mahal gitu kan? Iya. Jadi saya coba untuk ini fungsinya ini, ada nggak bahan yang lain yang memang lebih murah, soalnya kan ya masing-masing orang punya budget masing-masing. Jadi asal kita kreatif itu pasti aman deh. Oke, kita cut dulu. Oke nih, ini yang filter shock DIY nih ya. Ini kenapa lu bikin filter shock DIY? Kenapa lubangnya ada 2? Coba dijelasin ke pemirsa kita nih. Oke, pertama kenapa lubangnya ada 2? Ya. Sebenarnya sih secara fungsional gue nggak tahu ya. Jujur gue nggak tahu, cuman mungkin karena memang nantinya saya pakai outputnya yang cukup kenceng. Jadi saya bikin 2 cabang. Ya. Takutnya adalah ketika memang satu ini mampet dia bisa oper ke sebelahnya ya. Jadi nggak meluap lah ya. Iya benar. Intinya nggak meluap. Jadi maksudnya ini 2, jadi salah satu misalnya sini mampet, kita airnya bisa lari ke sini gitu kan maksudnya. Jadi kenapa kita bikin 2? Terus ada apa lagi nih? Ini sih menurut gua sih nggak penting ya. Sebenarnya sih gua nggak tahu penting atau enggak, tapi sebenarnya ya kapas normal lah. Masih putih-putih juga nih kapas, nggak kotor-kotor. Orang pasti filter harus ada kapas tuh, kayak ya ibaratnya orang-orang kuno zaman dulu kan memang kalau filter harus ada kapas. Iya, ada kapas ya. Tapi ini kapasnya masih bening-bening aja karena yang kotor selalu di sini kan? Iya, yang kotor selalu di sini sih. Sebenarnya barusan juga tadi habis diganti, habis dicuci juga. Iya, makanya kalau menurut gue ini 2 chamber aja sebenarnya udah cukup kan ya. 2 chamber mungkin cukup efektif. Iya, udah nggak perlu sekarang ini, makanya lu pakai sistem kayak gini, ibaratnya di sini kita ganti full pakai kristal bio atau nggak pakai power cube atau nggak pakai biobol, sini langsung mesin, sebenarnya nggak ada masalah juga kan? Karena ini busanya juga putih-putih juga, berarti kan menandakan kan mekanik lu bagus. Mekanik fungsinya ini bagus. Fungsi filter shock bagus, jadi ini bisa kita lihat karena ini ada pakai filter shock, kita lihat ini busanya masih bening. Ini bukan baru diganti ya, tapi emang busanya bening gitu. Dan ada customer gue yang lain pun dia udah sampai hampir 1 tahun ininya masih bening-bening aja. Jadi menurut gue sih ini besok ganti ini kesini aja deh. Ini sambil filternya buat gue aja. Soalnya dulu sebelum ada filter shock juga biasanya yang bikin kapas itu nggak awet karena kan kotoran besar-besarnya di sini. Ya. Dan kadang orang kan kalau misalkan nyuci gimana sih kayaknya? Ini yang menurut gue paling the bestnya akuarium lah, gue akuin nih, lu the best akuarium. Dan ini jujur ya, lu kerjaan ini bukan bantuan gue kan? Dia kerjaan sendiri dan gue habis ini gue kaget deh. Ini akuarium lu bisa silent kayak gini tuh kayak gimana nih? Bisa dapat gak? Jujur ya, ini mesin gak ada suara sama sekali, suara cuma dari aerator. Suara air, gemericik air tuh sama sekali gak ada. Lu tips and trick lu gimana sih sebenarnya? Sebenarnya sih kalau untuk silent memang nggak sengaja sih. Nggak sengaja. Ya. Cuman sebenarnya karena kan akuarium ini kan deket sama ruang TV. Ya. Jadi kan cukup ganggu banget kan. Ya. Jadi nyobalah gimana sih caranya kalau misalkan memang itu air turun dari atas ke sam itu nggak bersuara sama sekali gitu kan. Ya. Maksudnya lebih sedikit ngeredam suara gitu kan. Gimana sih gitu kan? Lo akalin apa tuh?
Kayaknya harus lihat langsung ya. Boleh deh. Lihat langsung sini. Saya cuman pakai sederhana. Oke, jadi ini nih yang menurut gua nih penyebabnya sound filter dia nggak berisik. Ini kalau gua lepas langsung ngorok berisik. Ini nih bentuknya kayak gini dia. Lubang-lubangnya gini, terus gua taruhnya kebalik kayak gini. Langsung hilang suaranya loh. Jadi ini menurut gue ini mantap banget nih. Gue juga baru dapat ilmunya ini sekarang, tapi gue nggak tahu teorinya apa, kenapa dia bisa nggak bunyi. Tapi yang jelas ini dia bisa ngeredam bunyi. Sama yang kedua itu ada di sisi sebelah kanan. Oke Ri, jadi ini kalau sistem inputnya gimana nih? Untuk inputnya sih sebenarnya kan selama air itu nggak jatuh jauh dari permukaan air, percikan ya, itu nggak akan ada suara ya. Cuman tapi kalau nggak salah nih kayak gini nih resikonya nggak ada oksigen ya. Ya, resikonya memang oksigennya akan berkurang. Cuman saya coba akali dengan penggunaan aerator. Iya, aerator ya di bawah ya. Oksigennya. Oke, jadi ini Ri ya. Jadi aerator lo taruh di sini ya, semua di bawah ya. Iya, jadi aerator saya coba untuk taruh di bawah. Di chamber yang terakhir deket sama pompa. Iya. Dan saya juga pakai 2 aerator sih sebenarnya. Satu di atas ya. Satu di atas kita umpetin. Diumpetin di baliknya chamber. Jadi si aeratornya itu ada di balik nih ya, di balik si tembok putih ini nih, kaca putih ini. Iya. Jadi kita taruh di dalam situ, ada oksigen, emang nggak ada aerator, cuman emang nggak kelihatan, tapi fungsinya dia untuk membantu kotoran naik ya. Ini kita bisa lihat nih, kotorannya mulai kesedot tuh. Bisa kelihatan nggak di kamera? Gue nggak tahu nih. Nah, tuh kelihatan kotoran udah mulai masuk. Oke. Oke, Rik, kalau sistem arus ini gimana sih nih biar dia kotoran biar bisa masuk ke filter nih? Sebenarnya sih ya tinggal kita ngarahin pipa inputan air aja tuh. Ini diarahin kemana nih sekarang nih? Saya coba arahin ke kaca samping ya. Kaca samping ya, berarti nanti arusnya bentuknya ke bawah. Jadi dia ke sini, ke bawah. Oh, ke buang situ. Konsepnya sih seperti itu sih, teorinya sih seperti itu. Cuman kenyataannya juga kayak gitu. Ya kenyataannya ya dilihat aja sekarang kan bersih ya? Bersih sih. Iya. Ini baru dikasih makan nih, gue tahu nih tadi nih. Baru dikasih makan, sekarang udah bersih ya sekitar. Tapi tetap butuh waktu sekitar 1 jam, setengah jam. Cuman gue tahu nih bersih nih sekarang. Terus kalau berarti dia harus ke sana ya, nggak bisa ke sini ya? Harus ke sana. Ya. Soalnya kalau misalkan ke sini air bersih dong. Saya coba tembak ke atas sama aja sih. Jadi cenderung malah ngebuang ke sini kan. Iya, tapi kotorannya banjir ngumpulnya di sini kan. Ya, kotorannya jadi ngumpul sih. Jadi karena ini filternya di sini, dia Ari itu sistemnya gini, set nyedot sini. Kalau dia arahnya balik ke sini, itu malahan yang masuk ke filter cenderung air bersih. Si kotorannya akan kemarin sempat ngumpul di sana ya? Sempat ngumpul di sana sih sebenarnya. Kemarin sempat ngumpul di situ, akhirnya diubah kemarin jadi kayak gini. Jadi buat teman-teman kalau mau nyeting arus harus dibikin berputar kayak gini. Berputar gini. Kalau filternya di sini berarti muternya ke sini. Kalau filternya di sana berarti muternya kayak gini. Nah, ini menurut gua akuarium ini sih keren. Lu sukses lah untuk kali lu bikin ini. Gua akuin lu sukses. Gua akuin lu sukses lu banget. Cuman itu balik lagi ke diskus dulu. Kalau misalkan diskus itu nggak boleh pakai arus gitu kan. Kalau pakai arus dia akan lonjong. Nah, saya sekarang mau coba buktiin. Ya. Saya pakai akuarium konsep seperti ini. Ada arusnya. Arusnya ada. Kemudian juga saya ngurangin kuras tiap hari. Ya. Nah, jadi, makanya saya coba untuk masukin diskus diduain. Nanti kita coba lihat sampai 4 ini. Jadi sebenarnya ini akuarium eksperimen ya, lu mau mematahkan, bukan mematahkan sih, membuktikan ini bener apa enggak sih mitos-mitos yang dulu. Jadi kalau mitosnya diskus itu harus kuras tiap hari, nggak boleh ada arus, terus harus panas, ya kan? Sebenarnya sih pengennya supaya hobi diskus bertambah sih. Jadi kan kenapa sih kok diskus tuh jadi ikan yang ditakutin banyak orang. Mereka takut pelihara kalau diskus tuh gampang mati dan segala macam kan. Nah, sebenarnya saya coba untuk mau bantu supaya hobis-hobis yang memang takut main diskus boleh cobalah konsepnya ini.
Ya gitu ya, coba bener juga sih. Jadi, tapi kita juga belum tahu ya hasilnya gimana ya. Belum tahu. Cuman tapi sejauh ini so far so good ya, ikan nggak sakit, terus habis itu berenang ikan juga normal, walaupun ini agak monjok nih, gue nggak tahu kenapa nih monjok nih. Takut nggak sih? Kalau di gini juga dia naik ya? Takut sih dia. Naik sih dia respon. Kalau dikasih makan nanti kita lihat feeding time ya, kita coba kasih makan ya. Oke, thank you udah ngikutin ngobrol-ngobrol gue bareng Ari. Kita tunggu video-video berikutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang buka YouTube cuma mau lihat ikan, jangan subscribe channel ini ya. Oke, dah. Thank you.